Welcome back to my YouTube channel. Support channel dengan subscribe yuk, terima kasih. Part 4. Melihat sikap sang sahabat dan mimik wajah dari wanita yang belum dikenal, Jackie hanya bisa mengulum senyum sembari mengalihkan pandangan. Alvaro yang melihat mood sang sahabat mulai baik pun merasa tenang. Tak lama, lelaki itu menyuruh Lovandra untuk duduk. "Al, dari arah sebelah sana." Nico menyapa. "Naik," ajaknya, dan Alvaro langsung angkat tangan sebagai bentuk penolakan. Merasa diabaikan, Nico pun jalan mendekat. Lalu, menggelandang Alvaro meski tanpa persetujuan. Lelaki berambut gondrong itu hanya ingin menetralkan suasana tegang yang tadi sempat terjadi. Sampai atas, mereka mulai memilih beberapa lagu. Dan, pilihan akhir jatuh pada lagu yang tadi sempat terhenti. "Gue jadi cowoknya." Nico membulatkan mata. Ketika Alvaro memilih bagiannya. "Maksud lo?" Cegahnya. "Maksud lo, gue yang jadi ceweknya lagi?" "Iyalah. Sabar Alvaro, cepat. Bagian itu kan cocok untuk karakter lo," kekehnya. Nico mendelik pasrah. Ketika musik kembali terdengar, Alvaro mulai menyanyikan bait pertama dengan suara yang ia gubah menjadi serak. Dan bait kedua, suara Nico masuk. Lelaki itu menyanyikan bagiannya dengan suara yang ia buat seperti wanita. Tak hanya itu, tangannya juga ikut melambai dengan iris mata yang berkedip manja. Satu aksi yang mengundang tawa. Ulah konyol dan tingkah laku Nico. Bak, wanita pria. Lovandra dan Jackie yang duduk di sofa pun ikut tertawa. Selang sebentar, tatapan mata mereka saling temu tanpa sengaja. Dan, mereka sama-sama terlihat gugup. Tak sampai 1 menit, Lovandra pun mengalihkan pandangannya pada objek lain. Sedang Jackie, ia lebih pilih menggaruk kepala dengan asal. Jika di sudut kursi sebelah sana suasana terlihat canggung, maka di sebelah lainnya, dua lelaki itu terus saja menyanyikan bagiannya dengan konyol. Setelah puas menguras suara, Alvaro jalan ke arah sofa. Lalu duduk. Lelaki itu lebih pilih duduk di antara Jackie dan Lovandra. Sebelum akhirnya ia mengambil minuman yang berada di atas meja. "Apa lo nggak mau nyanyi lagi?" Alvaro menoleh ke arah Jackie. Dan lelaki itu langsung menggeleng. "Apa aku boleh naik?" Kedua sahabat itu langsung menoleh ke arah Lovandra, yang tiba-tiba menyela percakapan mereka. "Lo mau nyanyi?" tanya Alvaro dengan kelopak mata yang melebar. "Iya." Lovandra mengangguk. "Emang kenapa? Kok kalian lihatin Lova seperti itu?" Wanita itu mengalihkan pandangan ke arah Jackie sesaat, sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Alvaro. "Tapi gue nggak nanya lo." Alvaro berucap dengan nada yang sedikit ditahan dan ketus. Lovandra tersenyum, lalu berdiri. Wanita itu justru tak mengindahkan ucapan Alvaro dan lebih pilih jalan ke arah Nico yang masih memegang mic. Nico merasa segan dengan kedatangan Lovandra yang tiba-tiba menyambar mic kedua. Lelaki itu acap kali melempar pandangan pada kedua sahabatnya. "Duet yuk." Nico masih bergeming. "Hello." Lovandra melambaikan tangannya di depan wajah Nico. Dan lelaki itu langsung tergagap. Ucap lelaki itu gugup. "Sebelum duet, bagaimana kalau kita kenalan dulu?" Sosok itu mulai menyodorkan tangan. Sesaat setelah telapak tangan ia usap pada baju. Dan, Lovandra menyambut tangan Nico dengan senyum yang tersungging. "Brad Pitt." Nico menyebut nama artis yang begitu digilai oleh kaum hawa. "Britney Spears?" Tak kalah konyol, Lovandra juga menyebut salah satu nama artis yang ia kenal.
Sementara di sebelah sana, Alvaro menatap dengan mimik wajah yang kurang bersahabat. Kau masih gadis? Atau sudah janda? Nico mulai menarik suaranya dengan cengkok dangdut. Meski nada yang ia ucap tak sesuai dengan nada aslinya. Lovandra melambaikan tangan. Lova nggak hafal lagu itu. Apa ada lagu lain? Lanjutnya bertanya. Dah punya pacar belum? Nico jalan mendekat. Satu sikap yang membuat Lovandra terpojok. Wanita itu menoleh ke arah Alvaro. Dan mendapati sang suami lebih pilih membuang muka. Hei! Seruan Nico mampu membuat Lovandra kaget. Ya? Tanyanya gugup. Apa kamu sudah punya pacar Nona? Tanya Nico lagi. Belum. Alvaro yang duduk di sofa langsung melebarkan mata. Ketika Lovandra menjawab pertanyaan Nico. Tak lama, lelaki itu berdiri dengan tangan yang mengepal. Kalau mau nyanyi, ya nyanyi aja. Nggak usah pakai wawancara. Nico langsung menoleh ke arah Alvaro. Dengan senyum yang menggoda. Nggak pengertian banget lo Al. Ini gue lagi PDKT sama adek lo. Lo tahu PDKT? PDKT is pendekatan. Nico memperjelas ucapannya. Jackie yang sedari tadi diam pun tersenyum. Sedang Alvaro, lelaki itu terlihat kesal dengan jawaban dan sikap Nico yang sok akrab. Menurutnya, kenapa gue harus sewot begini? Dalam diam, Alvaro merutuki diri. Nico dan Lovandra mulai meramu suara dan menyanyikan beberapa lagu yang membuat hati Alvaro terbakar. Tak lama, keturunan dari keluarga Excel itu lebih pilih beranjak dari tempat duduk. Lalu merapikan barang-barang miliknya. Mau kemana Al? Dari arah sebelah sana. Nico berseru. Pulang. Angin malam gak bagus buat anak gadis kayak dia. Alvaro menunjuk ke arah Lovandra dengan dagu. Lovandra biar gue yang antar. Teriak Nico lagi. Dasar kuda jantan. Umpat Alvaro kesal. Setelah berbalas kalimat penuh canda yang terbungkus dengan emosi, Alvaro dan Lovandra pun pulang. Lelaki berperawakan tinggi itu jalan dengan cepat. Sementara Lovandra mengekor dari arah belakang. Meski dengan langkah yang terseok. Jangan buru-buru bang. Alvaro langsung menghentikan langkah. Lalu menoleh sekilas. Tak lama, lelaki itu kembali melanjutkan langkah. Setelah Lovandra mensejajarkan langkah mereka. Tangan kiri lelaki itu masuk dalam saku. Sedang tangan kanannya memegang tali tas yang menggelayuti pundak. Langsung pulang ya bang? Sontak. Langkah Alvaro kembali terhenti. Saat Lovandra berucap demikian, lelaki itu menoleh dengan sorot mata penuh duga. Salah satu alis naik, dan pikiran lelaki itu mendadak liar. Apa? Alvaro jalan mendekat dengan sorot mata yang terus saja terarah. Apa, lo mau nginep di sini? Lovandra mendelik. Ketika sorot mata beringas itu ia lihat. Sesaat kemudian, wanita itu jalan cepat menuju mobil. Meninggalkan sang suami yang mulai terlihat liar. Tanpa kata. Satu sikap yang membuat Alvaro tersenyum puas. Lovandra berdiri di samping mobil. Menunggu sang suami membukakan pintu dengan mimik wajah cemas. Melihat sikap panik sang istri, Alvaro kembali mengulas senyum. Setelah mereka masuk mobil, kendaraan roda 4 itu pun meluncur ke arah barat. Sepanjang jalan, suasana dalam mobil begitu sunyi. Tak ada kata, maupun celotehan yang ngelantur khas anak remaja. Sampai di titik curiga, Alvaro menoleh ke arah Lovandra dan lelaki itu kembali tersenyum. Saat lihat sang istri tidur. Kamu pasti capek kan? Alvaro mulai merapikan anak rambut yang menutup wajah Lovandra. Sebelum akhirnya, rasa simpati itu ia tepis. Mikir apa sih gue? Gue sama dia nikahkan karena insiden tendang sepeda. Anak orang jatuh. Terus nikah. Sanksi hukum macam apa ini? Benar-benar gila.
Kesalahan kecil tapi apesnya sampai ke tulang sumsum. Batin Alvaro terus meracau. Hingga, kendaraan roda 4 itu memasuki gerbang rumah yang dijaga oleh beberapa satpam. "Wei, bangun!" ucap Alvaro setelah mobil terparkir sempurna. Lovandra pun mulai membuka mata. Lalu mengusapnya. Sorot mata itu menyisir sekitar. Lalu berhenti pada sosok lelaki yang tengah duduk pada jok kemudi. "Sudah sampai ya?" Alvaro tak menjawab pertanyaan yang Lovandra ucap. Lelaki itu lebih pilih membuka pintu. Lalu keluar dengan segera. Pun dengan Lovandra, wanita itu turun dari mobil. Lalu mengekor langkah sang suami. Tak jauh dari kamar. Perasaan Lovandra mulai tak menentu karena mulai malam ini ia akan tidur sekamar dengan lawan jenis. "Apa, ada kamar lain?" Lovandra membuka suara dengan ragu. "Enggak," jawab Alvaro ketus. "Benarkah?" Pertanyaan yang terlontar. Alvaro jawab dengan sorot matanya yang tajam. "Masa rumah sebesar ini tak ada kamar lain?" Lovandra kembali mengucap tanya. Setelah mereka masuk kamar. "Berisik." Alvaro mengunci pintu. Lalu jalan ke arah kamar mandi. Lelaki itu mulai membasuh wajah, tangan, dan kaki. Tak lama, ia kembali jalan ke arah ranjang sembari membuka kancing baju. Satu pemandangan yang membuat hati Lovandra kian kembang kempis. Merasa tak nyaman, wanita itu lebih pilih beranjak. "Mau kemana?" cegah Alvaro sebelum langkah wanita itu terayun. "Kamar mandi." Lovandra menegaskan jawabannya, sembari menunjuk ke arah kamar mandi. "Ngapain?" Lovandra menoleh. "Buang air kecil," jelasnya. Setelah berucap demikian, Lovandra jalan ke arah kamar mandi dengan cepat. Lalu, wanita itu duduk pada kloset duduk. Dalam beberapa menit, hingga rasa takut yang tadi bersarang sedikit berkurang. Lovandra beranjak, lalu mencuci muka, dan bersih-bersih. Setelahnya, wanita itu kembali jalan ke arah ranjang. "Lama banget." Lovandra kaget karena sang suami belum tidur. Wanita itu semakin merasa gugup saat lihat lelaki yang berbaring di ranjang. "Berthe, anjang dada. Apa, abang akan tidur tanpa baju?" "Emang kenapa?" Alvaro balik tanya. "Kalau gitu, biar Lova tidur di sofa." Lovandra meraih sebuah bantal dan Alvaro langsung meraih pergelangan tangan wanita itu dengan kuat. "Mulai malam ini, kita tidur satu ranjang." Mendengar hal itu, Lovandra makin terlihat syok dan ragu. Pasalnya, sikap lelaki yang menikahinya 5 tahun yang lalu terlihat minus. Apa, dia mau mempermainkan aku lagi? Rasa curiga terus saja hadir dalam hati Lovandra. Bersambung